Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Marco. Jadi sekarang saya akan membuat video mengenai em, konsep yang disebut kompresi. Alasan saya membuat video ini ya karena saya merasa bahwa ini merupakan topik yang sebenarnya menarik untuk dibahas. Namun banyak orang tidak membahasnya karena ini sangat umum gitu loh. Ini sangat umum dan banyak yang sering memakainya tapi belum tahu apa kegunaannya. Oke. Nah, kenapa memori HP kita selalu penuh? Ini pasti kalian sering mengalaminya gitu. Nah, tapi bahkan memori HP kalian yang penuh itu sudah em, itu data yang berada pada HP kalian yang penuh itu sudah dikompresi gitu. Nah, kenapa? Tapi dan gimana cara kompresi dan data apa yang dikompresi? Itu yang akan kita cari tahu. Oke, lanjut. Baik, oke. Tanpa kompresi, satu foto RAW itu 20 megabyte, bukan 3 megabyte seperti biasa. Oh, ini ukuran sangat besar. Dan 1 menit video HD itu 1,5 gigabyte. Nah, bayangkan jika ada ribuan foto dan video ini, tentu akan menghabiskan gigabyte, bahkan terabyte mungkin, memori di HP. Oke, jadi kompresi itu dibagi dua. Ada yang namanya lossless compression dan lossy compression. Kita akan membahas dulu lossless compression. Oke, simpelnya lossless compression adalah kompresi yang menyingkat data dan memanjangkan data lagi. Maksudnya menyingkat lalu memanjangin lagi itu apa? Jika menyingkat data, itu namanya kita melakukan zip. Oke? Lalu jika memanjangkan data, kita melakukan yang namanya unzip. Simpel ya. Nah, ini adalah contoh eh, paling umum. Ini adalah ilustrasi paling gampang untuk menggambarkannya. Seperti kucing ini ya. Kucing ini disingkat menjadi bintang. Nah, sekarang tulisannya ini menjadi kucing makan, kucing tidur, kucing lari menjadi bintang makan, bintang tidur, bintang lari. Nah, lalu ketika diansip, diganti lagi. Bintangnya menjadi kucing lagi. Gitu. Jadi, kucing makan, kucing tidur, kucing lari. Tuh. Misalkan folder ini adalah um, bisa kita katakan sebagai kotak ya. Jadi misalkan kita punya sebuah kotak, kita zip, dia akan menjadi bintang. Nah, bintang itu yang compressed, oke? Nah, kalau kita melakukan unzip, kita akan membalikannya menjadi kotak lagi. Nah, contoh lain yang paling populer itu adalah Huffman encoding ya. Huffman encoding ini secara gampang menyingkat sebuah huruf, misalnya A, dari 6 atau 8 huruf ASCII menjadi hanya 3. Jika kalian tertarik, kalian bisa mencarinya sendiri ya. Saya sudah menaruh linknya nanti, akan saya putar di belakang. Oke, tapi simpelnya cara kerjanya, misalnya kalian punya A frekuensi 20, B frekuensi 20, C frekuensi 30, dan E frekuensi 50. Yang kalian lakukan adalah cara A, B, C, E. Nah, simpelnya adalah harus dengan frekuensi kecil, kalian hubung-hubungkan, dan kalian catat jumlah total frekuensinya di sini 40. Lanjut lagi untuk yang lain 30 di sini dekatnya sama 40. Berarti di sini ada 70 dan 50 dekat sama 70. Berarti di sini ada 120. Dan semua yang di kiri saya buat 0 0, semua yang di kanan saya buat 1. Nah, berarti jika saya mau membuat satu kalimat A B C E dari yang satunya itu cuma
dari yang satu huruf itu memerlukan sekitar 8, 8 bit data, data biner gitu. Sekarang hanya memerlukan 3. Seperti di sini A itu hanya 000, B itu hanya 001, C itu hanya 01, dan E itu hanya 1. Nah, gitu. Kenapa harus dilakukan seperti ini untuk alfabet? Karena sejatinya komputer itu tidak bisa membaca huruf, tapi huruf itu dimodelkan menjadi rangkaian serial bilangan bit, gitu, yang namanya ASCII. Oke, nah, lossless compression ini cocok untuk data yang tidak bisa dipotong-potong gitu, kayak dokumen dan kode, gitu. Oke, itu simpelnya guys. Sekarang lanjut, ada yang namanya lossy compression. Oke, bentar saya hapus dulu ini semua. Oke, apa itu lossy compression? Lossy compression itu adalah data yang dibuang dengan kompresi dengan cara membuang data secara sengaja. Tapi data yang dibuang itu lebih ringan gitu. Tidak seperti lossless tadi yang data yang disingkat itu agak banyak. Perbedaannya adalah yang lossless tadi itu kompresinya tetap tidak membuang satu bit pun data, tapi lossy itu membuang sedikit data. Nah, contohnya ya foto, video, dan musik gitu. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana apa yang sebenarnya dilakukan oleh kompresi ini, cara kerjanya adalah komputer membuang data kecil yang tidak terlihat manusia. Contoh perbedaan tipis warna biru di langit. Pada foto, kita tidak akan sadar apa bedanya gitu. Nah, sebenarnya kalau kita zoom foto kita itu, kita akan merasa bahwa gambarnya sangat jelek. Kenapa? Karena sebenarnya ada sedikit yang dihapus gitu, tapi kita tidak sadar karena itu tidak akan terlihat jelas kecuali kita melakukan zoom pada gambar itu gitu. Cara paling menarik dan cepat untuk mengidentifikasinya adalah gambar yang kalian foto dengan kamera, jika kalian kirim ke WhatsApp, itu kualitasnya bisa menurun, guys. Itu juga dengan video, yang cara kerjanya sama mirip foto tadi. Dan musik, yang detail suaranya sedikit dihapus. Itu tidak akan mengubah apa-apa ya. Maksudnya tentu mengubah, tapi tidak akan terlalu berpengaruh karena kita tidak sadar. Nah, ini adalah jenis-jenis data yang kalau sedikit berubah, itu bisa ditoleransi gitu, tidak terlalu mempengaruhi. Oke, selanjutnya, bentar. Oke, tanpa kompresi, data digital kita akan sangat hancur dengan alasan yang tadi. Buffering Netflix itu tiap 2 detik, karena ya setiap video itu memerlukan memori yang sangat besar. Dan kuota 10 GB akan habis hanya untuk beberapa foto di Instagram. Wah, gila sekali, guys. Dan HP mahal banget, karena pasti membutuhkan ribuan gigabyte. Itu hanya untuk foto, belum lagi untuk video. Bisa terabyte. Oke, nah kesimpulannya adalah komputasi itu bukan cuman soal coding rumit ya seperti Huffman tadi ya. Itu kan contoh implementasi tergampang dan paling legendaris dari lossless compression. Nah, ini matematika itu sebenarnya ya melalui coding ya, melalui ilmu komputer ini membuat hidup kita menjadi murah, cepat, dan nyaman. Dan kompresi tadi ada dua jenis, lossless dan lossy. Lossless itu utuh tapi bisa dikembalikan, sedangkan lossy itu ringan tapi datanya hilang permanen. Oke, dan ini adalah referensi yang saya ambil. Saya mengambilnya dari Geeks for Geeks untuk keduanya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.